Ustadz, kalau sholat mata dibuka apa ditutup? Dibuka, supaya tahu apa yang datang. Ini sholat pejam mata di tengah hutan, datang anaconda. Pas buka rupanya udah di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Syafruddin, yang pada pagi hari ini diberikan gelar Kiai oleh Bapak Kiai Haji Rusli Effendi. Kita ini suka berpolemik, nanti akan keluar tulisan dan komen-komennya yang luar biasa. Kiai dalam literatur Jawa adalah nama kehormatan tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk benda. Makanya ada disebut dengan Kiai Gending, ada disebut dengan Kiai Joko Pintoro. Benda keramat seperti tombak, seperti alat musik, seperti angklung, seperti pisau, seperti keris, itu dalam literatur Jawa kuno digunakan kata kiai. Maka untuk manusia yang dihormati, dimuliakan karena ketokohan, karena agama, kalau di tempat kami dipanggil Tuan Guru, di Mumi Minangkabau dipanggil Buya, lalu kemudian di Jawa dipanggil dengan Kiai. Bahkan ada sapi yang dimuliakan, sapi putih dihormati, itu juga disebut dengan Kiai Selamat. Jadi jangan sampai salah persepsi, oh ini nama ini tidak layak ini dipakaikan. Jadi orang dihormati, dimuliakan. Tapi saya selalu kalau dipanggil kiai, ceramah saya di pemukiman tempat masyarakat Jawa di Riau, yang kami hormati Kiai Haji Abdul Somad, selalu saya tolak dengan mengatakan saya tidak cukup 3 syarat. Syarat kiai yang pertama bisa baca kitab kuning, yang kedua punya pondok pesantren, yang dua ini insya Allah bisa kita usahakan, yang berat itu yang ketiga, istrinya mesti 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang itu kita lupakan. Kalau ini membuat ibu merasa sakit hati, insya Allah kita semua dalam keadaan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam perjalanan ceramah dakwah tablik akbar yang saya jalani, rasa-rasanya tablik akbar inilah yang luar biasa. Mengapa begitu? Dari airport Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, saya pandang ke sebelah kanan Kapolda, di sebelah kiri Kapolresta, dikawal oleh 2 polisi. Masya Allah. Padahal selama ini Satpol PP aja jarang. Saya sampai heran, Pak, ini kenapa dikawal begini? Karena Ustadz diundang oleh Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla. Allahu Akbar. Mana beliau hari ini? Orang bertanya-tanya, ini masalah aman. Di masjid ini aman. Karena permasalahan kita umat, ini umat. Tapi di sana ada masalah yang lebih besar, yaitu masalah bangsa. Maka ketika ada masalah umat dengan masalah bangsa, kedepankan masalah kebangsaan. Maka beliau pergi untuk mengurus masalah kebangsaan. Sedangkan keumatan cukup dengan Bapak Wakil. Dan yang saya hormati Ibu Hajah Mufidah Kalla. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat tema kita, persatuan umat Islam untuk kemaslahatan bangsa. Ada dua keyword, K kunci, word kata. Ada kata kunci. Yang pertama umat, yang kedua bangsa. Umat itu apa? Ini yang ada di hadapan saya ini umat semuanya. Di sini kita ada berbeda macam-macam. Ibu Mufidah datang dari Sumatera Barat, Minangkabau. Pak Komjen Pol Dr. Andus Haji Safrudin datang dari kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Lalu kemudian Bapak Irjen Pol Nandang dari Garut, Jawa Barat. Abdul Somad datang dari Riau. Kami berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kami disatukan dalam keumatan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian saya diundang di Masjid Sunda Kelapa. Hari ini ketuanya juga hadir bersama kita, Pak Haji Aksa Mahmud. Dan kita semua bersama, yang menyatukan kita adalah alaiha nahya, dengan itu kita mati, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, dengan itu kita lahir, dengan itu kita hidup, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan dengan itu juga kita akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama Islam tidak diambil dari nama Muhammad, tidak diambil dari tokohnya, tidak diambil dari nabinya, tapi nama agama kita diambil dari kata salam. Islam, salam. Bahasa Inggrisnya peace. Oleh sebab itu ada satu NGO, non-government organization, namanya Green Peace, green hijau, peace damai. Tidak boleh potong pokok kayu, tidak boleh rusak lautan, tidak boleh buang limbah, akan menyebabkan mati hewan, mati terumbu karang. Green Peace, hijau damai. Islam sudah menyampaikan itu 14 abad yang silam. Agama kita bernama Islam, berasal dari kata salam. Yang kita sembah juga bernama salam. Makanya di antara Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Yang kelima, Ya Rahman, wahai yang maha penyayang. Ya Rahim, wahai yang maha pengasih. Ya Malik, wahai raja maha raja di raja. Ya Quddus, wahai yang maha suci agung. Ya Salam, wahai yang maha kedamaian, keselamatan. Ya Salam itu diucapkan untuk melihat kegaguman, kehebatan, keluar biasaan. Kita katakan Ya Salam. Tapi sekarang banyak yang salah pakai. Ngelihat anak gadis cantik, ya salam. Itu tidak tepat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan memaknai apa yang disebut dengan makna daripada Islam. Islam diciptakan di muka bumi ini sebagai dinullah yang sempurna, yang mengatur segala lini kehidupan. Makna daripada Islam, itulah hakikat yang akan kita ungkap dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama agamanya Islam, nama yang disembah Ya Salam, dan selesai salat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama kita ucapkan kepada orang yang ada di kanan, kepada ada para malaikat kiraman katibin, raqib atid, malaikat yang ada, jin Islam, kita ucapkan assalam. Pertama kali berjumpa, yang keluar dari mulut kita pun salam. Turun saya dari kendaraan, berjumpa dengan Bapak Wakil Ketua Dewan Masjid, ucapan beliau yang pertama, Ustadz Somad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula titipan salam dari Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia,
dari Bapak Dr. Yusuf Kala, Assalamualaikum. Jadi ternyata salam tidak hanya untuk orang yang ada, tapi juga untuk orang yang tidak ada. Tidak hanya untuk orang yang nyata ada di hadapan kita, tapi juga kita bisa titip salam. Lalu saya jawab, wa alaika wa alaihis salam. Semoga engkau Pak dan beliau yang tidak ada di hadapan saya juga berangkat dalam keadaan salam dan pulang dalam keadaan salam. Amin ya rabbal alamin. Bahkan salam tidak hanya untuk orang hidup, orang mati pun yang meninggal dunia tetap kita ucapkan salam. Makanya salam itu dibagi tiga. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tak boleh dijawab, ada salam yang kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, semua yang hadir di sini mendapatkan salam. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullah, itu tak boleh dijawab. Jangan sampai Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Saat kita musafir, perjalanan panjang, lewat di suatu pemakaman, TPU, tempat pemakaman umum, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu untuk mereka. Dan kita tak pernah beringin, berangan-angan agar dapat mendengar jawabannya. Karena kalau sempat mereka menjawab, mungkin saya tak tausiah pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Salam. Persatuan umat Islam tidak mungkin kita bisa bersama, tak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak ada salam. Salam, peace, kedamaian. Entah secara kebetulan, entah ada skenario, kebetulan acara ini juga bernama Damai Indonesiaku. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kebetulan pergi di Makkah, ada orang Arab Saudi yang nanya, ini acara apa TV ini, kata dia. Hadza. Artinya apa? Hadza, apa ini? Bapak Ibu tinggal mudah jawab pakai bahasa Arab, salam Indonesiaku. Karena salam berarti kedamaian. Mohon maaf jika ada ibu yang bapak nama suaminya Pak Salam. Tidak ada unsur kesengajaan, dan bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya Pak Salam insya Allah akan selalu damai. Dan bapak pula istrinya Ibu Salamah juga selalu mendatangkan kedamaian. Muslim itu siapa? Oh, yang sering ke Makkah bolak-balik. Siapa itu Muslim? Yang pakai baju koko, pakai jubah, pakai sorban. Siapa itu Muslim? Itu pakaiannya. Saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku, muslimin, mu'alaf yang baru masuk Islam, kalian bersih sebersih-bersihnya. Jangan kau sangka Abdul Somad yang ustadz, yang ceramah, yang sediakan tempat tinggi lebih mulia daripada kalian. Kalian jauh lebih mulia daripada saya. Abdul Somad sudah berumur 41 tahun, bergelimang dosa. Tapi kalian yang baru bersyahadat, kalian putih sebersih-bersihnya, karena segala amal kalian dimulai dari nol. Di dunia ini yang amalnya dimulai dari nol bersih cuma dua. Kalian yang mu'alaf dan penjaga pom bensin Pertamina. Yang lain daripada itu amalnya tidak dimulai dari nol. Oleh sebab itu tak pernah melihat orang rendah. Kalau nampak saya ada bapak yang sudah tua, oh Pak tua, umurmu panjang, amalmu banyak. Aku belum tentu bisa tua macam engkau. Engkau pernah muda, pernah tua. Aku pernah muda, belum tentu tua. Nampakku anak kecil, engkau masih anak kecil nak. Dosamu belum ada. Sedangkan aku adalah lapendos, lelaki penuh dosa, bergelimang dosa. Ibu, engkau banyak amalmu bu, maka kita bisa bersama kalau kita memandang orang lebih mulia daripada kita. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Saya ini jenderal Ustadz Somad, 40 tahun saya mendapatkannya, tapi saya jangan panggil jenderal, panggil saya abang, panggil saya kakak, panggil saya saudara. Jangan buat mobil, plat mobil saya pakai bintang, karena kalau pakai bintang nanti orang ketakutan. Jangan jumpai saya di kantor, jumpai saya di rumah, supaya orang merasa kawan dengan saya. Jangan memandang saya di atas, karena tidak bisa dia berkomunikasi baik kalau dia pandang saya lebih mulia. Saya bertemu dengan orang seperti ini, polisi, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Apa artinya kita bisa duduk bersama kalau kita merasa diri berasal dari tempat yang sama?
Kenapa kita berasal dari tempat yang sama? Karena dari awal saya sudah katakan saudara, saudari, saudara, saudara, saudara dari bahasa Sanskerta, satu, udara, perut, saudara, satu, udara, perut, saudara, seperut, seperut. Jadi kalau saya katakan saudara, saudara, seperut, seperut, apa maknanya? Saya dengan Pak Komjen Pol, saya dengan Pak Kombes berasal dari satu perut yang sama. Bahwa hari ini saya pakai koko, mereka pakai seragam tentara, pakai seragam polisi, angkatan laut dan udara, itu hanya casingnya saja. Kita berasal dari saudara, dari perut yang sama, perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, tolong angkat tangan. Berarti dia saudara Charles Darwin. Tahu sendiri dari mana? Jungle, monkey. Oleh sebab itu kita berasal dari perut yang sama. Dari mana? Dari perut Hawa. Hawa dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Adam dari mana? Adam dari tanah. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Kembali kepada tanah. Asalnya tanah. Singgah sebentar di atas tanah. Dan akan masuk ke dalam tanah. Ustaz Somad dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Ceramah, 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 ceramah. Masuk tanah. Dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Masuk ke tanah. Dari atas dalam tanah. Naik ke atas tanah. Razia, razia, razia. Masuk ke tanah. Ini pengabdian kita. Ada yang berceramah. Mengajak orang ke jalan Allah. Dengan suaranya. Dengan tausiahnya. Dengan tazkirahnya. Tapi ada orang tidak pernah ceramah. Dia menolong agama Allah dengan apa? Tanda tangannya. Abdul Somad mengajak umat bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Dia tidak pernah mengajak orang bayar zakat, tapi cukup dengan mengeluarkan perda zakat, peraturan daerah, anggota legislatif, bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden menolong agama Allah dengan tanda tangannya. Ada pula yang menolong agama Allah, tidak perlu bicara, tidak perlu ceramah, tidak perlu tanda tangan. Dengan seragamnya, dia sudah menolong agama Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah banyak membentangkan rahasia-rahasia dalam kehidupan kita. Salah satunya Allah menciptakan yang sangat menarik sekali, yaitu bentuk tubuh manusia. Diciptakan berbangsa-bangsa dengan karakteristiknya. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit merah, dan bahkan ada yang kulit putih. Lantas bagaimanakah kita memaknai daripada rahasia ini? Itulah yang akan kita ungkap dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Saya datang sholat Jumat terlambat karena macet. Tidak hanya di Jakarta macet ini, di Pekanbaru macet juga. Macet, terlambat, saya duduk di masjid paling belakang. Anak-anak kecil di belakang ribut. Saya melotot, mata dia lebih besar. Dia tak takut sama saya. Ribut, bising. Tak mungkin saya katakan diam, nanti rusak sholat Jumat saya. Tak lama sesudah itu masuk bapak polisi, sama-sama terlambat juga. Begitu polisi duduk, anak-anak diam, pucat semua. Dia sudah menolong agama Allah, bukan dengan ceramahnya, bukan dengan khutbahnya. Khotib berapi-api, jamaah berair-air, ngences. Tapi ini dengan seragamnya, cukup dengan baju polisinya, dia duduk, anak-anak sudah diam. Yang masih ribut di samping, disenggol sama kawannya. Tolong agama Allah dengan seragammu, tolong agama Allah dengan apa yang kau miliki, maka kita jaga keumatan. 2 poin yang ingin saya sampaikan. Saya hari ini dibatasi 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Lebih banyak lagi. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah persatuan umat.
Mari kita jaga persatuan umat. Kajian-kajian seperti ini harus terus ada. Jangan lagi mempermasalahkan suku. Berasal dari Sulawesi, berasal dari Papua, berasal dari Jawa, berasal dari Sumatera. Semua kita satu. Sekarang kalau di Indonesia tidak terlalu perbedaannya tampak. Saya tidak terlalu beda nampak. Mana orang Sunda, mana orang Jawa, mana orang Bugis, mana orang Makassar, mana orang Minangkabau, mana orang Batak, mana orang Mandailing. Tak terlalu kelihatan. Tapi kalau di samping Ka'bah, di samping Ka'bah kita berdoa saat umrah. Lihat sebelah kanan, putih seperti telur ayam baru dikupas. Lihat sebelah kiri, seperti tempat masak telur ayam. Perbedaan yang sangat kontras, terlihat jelas dan nyata. Tapi Islam mengajarkan la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Ustaz Somad, ya, kita ini dari tanah. Ya, semua kita dari tanah. Kalau memang kita dari tanah, kenapa sifatnya beda? Sifat tanah itu rendah, sifat tanah itu tawadu, sifat tanah itu lembut, sifat tanah itu mengayomi, sifat tanah itu melindungi. Kenapa ada orang sifatnya tidak seperti sifat tanah? Dia dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Ini jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Saya tidak mau keluar dari sini langsung ngomong, nampaknya teman ini tanah sengketa nih. Kalau ngaji, kalau kita punya meteran, itu dipakai untuk mengukur diri kita. Jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Kita sudah salah, kita sudah tidak benar. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudara, seperut. Tapi seperut ini tolong pakai hanya di ceramah ini saja. Jangan nanti pulang balik ke kantor, hai seperut, engkau adalah saudaraku. Kalau saudara tidak menyakiti, kalau saudara tidak menyikut, kalau saudara tidak menanduk, kalau saudara tidak menendang. Kalau ada saudara menyikut, menanduk, menendang, pegang dia erat-erat. Tanggal 10 Zulqa'dah, Zulhijjah, hari raya kurban. Sebenarnya saat menyembelih hewan kurban, kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kekambingan, kesapian yang ada dalam diri kita. Diletak di belakang menanduk ke depan, diletak di depan menyipak ke belakang, diletak ke samping menyikut. Walaupun kambing belum ada yang pandai menyikut sampai sekarang. Manusia luar biasa, menggunting dalam lepatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Apa itu? Kepinding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keumatan ini mesti kita jaga. Kiblatnya satu. Mohon maaf, semua kita ini kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kiblatnya satu. Kata yang dipakai satu. Allahu Akbar. Viral beberapa video, sudah ada sholat pakai bahasa Indonesia. Ini harus ditertibkan. Sepakat 4 mazhab batal kalau sampai bahasa Indonesia. Nanti semuanya pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa dia. Datang nanti orang Jakarta, Allah gede banget. Datang nanti orang dari Padang, Allah nan gadang bana. Maka semua diseragamkan pakai Allahu Akbar. Kiblatnya satu, ayatnya satu, bahasa yang dipakai satu, Allahnya satu. Makanya tadi sebelum sholat subuh, kuatkan keyakinanmu tentang Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Saya sengaja tak lanjutkan. Nanti kalau saya lanjutkan, alah mentang-mentang nama dia. Qul huwallahu ahad. Allah yang satu, Allahus samad. Meminta hanya kepada dia. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke batang, jangan minta ke lantai, jangan minta ke sungai. Allahus samad, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Adapun perbedaan khilafiyah biasa. Ustaz Somad, saya NU, istri saya Persis. Ustaz Somad, saya Muhammadiyah, suami saya Al-Wasliyah. Itu ormas. NU, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Islam, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, itu semua adalah kendaraan. Semuanya datang ke Istiqlal, tapi kendaraannya macam-macam. Ada yang datang pakai mobil, ada yang datang pakai motor, ada yang datang naik ojek, ada yang datang
pakai helikopter, itu semua jalan, itu semua cara. Kebetulan masjid ini memang dari awal masjid negara didirikan pakai mazhab Syafi'i, karena memang ini masjid memakai mazhab Syafi'i. Maka di sini bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Masjidil Haram tidak ada imam pakai bismillah. Bismillahnya sir. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, pernah tak Bapak Ibu mendengar dia melafalkan bismillah secara jahar? Cari rekamannya, dengarkan rekamannya di Masjidil Haram, tidak akan ketemu. Allahu Akbar. Bismillahnya silent. Bismillahnya tak kedengar. Langsung saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak kedengaran bismillah. Kenapa berbeda Pak Ustadz? Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Ambali bismillahnya sir. Bismillah. Mazhab Maliki tidak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika masuk ke masjid ini, jangan rusak yang sudah ada di masjid ini. Ikut apa yang ada dalam masjid ini, karena ini aturan. Karena kalau tidak akan menimbulkan fitnah, gejolak di tengah masyarakat. Imam Masjidil Haram diundang ke Masjid Istiqlal, sholat di sini, menjadi imam di tempat yang sama. Rekamannya ada di YouTube, cari Syekh Abdurrahman Sudes di Istiqlal, enter. Beliau tegak di depan, ayat rakaat pertama Sabbihis, tonton di YouTube. Dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika selesai amin, dia pakai bismillah lagi. 2 kali dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma Rabbikal A'la. Orang yang tidak mengerti bingung. Kenapa di Masjidil Haram dia tidak pernah pakai bismillah? Kenapa di Istiqlal dia jaharkan bismillah? Karena dia menghormati orang Indonesia. Istiqlal adalah Indonesia, dan Indonesia bermazhab Syafi'i mayoritas. Oleh sebab itu saya pribadi tak pernah mempermasalahkan khilafiyah problematika antar keumatan kita. Kita adalah umat yang sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah menurunkan firman-Nya, firman yang agung yang menyampaikan kebenaran melalui nabi-nabinya, melalui utusan-utusannya, tetapi ternyata ketika sampai di muka bumi ini, bagaimana mungkin manusia memahami dengan cara yang berbeda-beda, dengan mazhab yang berbeda-beda. Apa makna daripada mazhab yang diciptakan berbeda-beda di muka bumi ini, di mana sebagian manusia yang memang belum memiliki ilmu atau kurang ilmunya menganggap bahwa perbedaan adalah perpecahan, tetapi di lain sisi justru perbedaan adalah bentuk yang nyata daripada rahmat Allah. Itulah yang akan kita ungkap dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Ustadz Somad secara ormas pernah menjadi sekretaris Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Secara ritual mengikut mazhab Syafi'i NU. Salat subuh pakai kunut, bismillah jahar. Sebelum salat usolli, tarawih 23 rakaat. Zikirnya jahar, doa bersama, angkat tangan. Apakah saya tidak masuk Masjid Muhammadiyah? Ustadz, ayo ceramah di masjid ini. Enggak, itu bukan golongan saya. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Kajian hadis di Masjid Muhammadiyah. Bolak-balik terus Masjid Muhammadiyah. Tapi selama 2 tahun itu, sekalipun saya tidak mau jadi imam, setiap mereka minta jadi imam, Ustadz Somad silakan maju. Kenapa? Kenapa Ustadz tidak mau? Apa salahnya? Saya menghormati ada imam tetap. Mana imam tetap?
Mana imam tetap? Silakan maju, menghormati. Saya belajar 2 tahun di negeri bermazhab Maliki. Mesir, Libya. Dari mulai Libya, Tunisia Maliki, Aljazair Maliki, Maroko Maliki, Mauritania Maliki. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania Maliki semua. Mazhab Maliki, tangannya ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya tidak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunutnya sebelum rukuk. Sebelum rukuk baca kunut. Dan saya tidak pernah buat itu di masjid dekat rumah saya. Dan saya ketua masjid. Andai saya buat itu di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, semua jamaah sudah mulai berbisik. Ini nampaknya ISIS ini. Karena mereka tidak mengerti. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Bicara di depan orang sesuai dengan daya tangkap kadar kemampuan orang. Makanya kami pernah seminar internasional di salah satu hotel. Profesor yang presentasi, dia ngomong. Teman di sebelah saya nanya, Mat, dia nggak manggil Ustadz karena kawan, Mat aja. Mat katanya, ya. Kau ngerti nggak apa yang dia omongin dia udah setengah jam? Enggak, saya bilang. Kenapa gitu? Enggak tahu, saya bilang, saya nggak ngerti. Dan saya bilang, gara-gara kita nggak ngerti, itulah maka dia profesor. Kalau ente ngerti dia LCMA, saya bilang. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya sudah ngomong selama lebih kurang 40 menit. Selama 40 menit ini Bapak Ibu ngerti nggak yang saya bicarakan? Alhamdulillah, berarti saya masih LCMA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah keumatan. Kita 85% Bu, kita 85% Pak. Kalau yang 85% ini kelahi, berantem, maka kasihan yang 15%. Mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa masuk kantor. Kalau yang 85% ini serentak kencing bersama, dengan satu pipa, tenggelam yang 15%. Makanya dibuat judulnya Persatuan Umat Islam untuk Kemaslahatan Bangsa. Insya Allah, sehebat apapun apinya, kalau lalangnya basah, tidak akan muncul. Tapi kalau lalang kering, jangankan pakai api, cukup pakai kaca pembesar saja akan menyala api dalam sekam. Api ini mesti dipadamkan oleh ceramah-ceramah tabligh akbar yang menenangkan. Judul ceramahnya Salam Kedamaian. Nama acaranya Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Masuk satu iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat merasa dihormati, dimuliakan, bisa bicara di depan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bicara keumatan. Umat sudah selesai, kita bicara umat. Sekarang masuk untuk kemaslahatan bangsa. Bangsa itu siapa? Tidak usah jauh-jauh. Di seberang sana ada katedral dan dia tidak satu akidah dengan kita. Di sana ada kelenteng dan dia tidak sama dengan kita. Tetangga kita Hindu, di belakang rumah kita ada Buddha, tapi mereka adalah saudara kita. Mungkin kau bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang tidak bertuhan, orang yang anti Pancasila, ketika menghabisi bangsa ini, mereka tidak lihat agama. Panjaitan yang dihabisi oleh PKI, dia tidak Islam. Saya sangka waktu sudah habis, ternyata tisu. Apa kata mereka? Darah itu merah, jenderal. Dia kasih pisau silet, dia potong. Panjaitan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PKI benci kepada Tuhan, tidak berketuhanan. Kita menjunjung itu pertama. Sepakat kita membangun negeri bangsa ini, dan yang pertama kita katakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa saja yang tak bertuhan, tak ada tempat bagi dia di bumi NKRI. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka masjid mengajak kita bersama. Masjid
bukan untuk mengajak memusuhi orang. Ustadz, ini kabarnya masjid ini sudah mengajarkan radikalisme, kekerasan. Dewan Masjid Indonesia kalau bicara terukur, kalau bicara ada datanya, bukan fiktif tapi fakta. Ternyata apa yang terjadi, masjid yang penceramahnya menyampaikan ujaran kebencian hanya 6% saja, 6%, dan yang jamaahnya percaya cuman 2%, yang 4% lagi tidur. Mereka tidak percaya kalau ada ustadz yang ceramah, kalau tetanggamu beda agama, kalau tetanggamu tidak sama, bakar rumahnya, hancurkan motornya, larikan anak gadisnya. Itu langsung jamaah tegak, khotib turun, kamu ngigau ya, kamu mimpi ya. Kenapa? Umat kita sudah cerdas. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Yang paling tinggi, saudara seagama. Di bawah itu, saudara sebangsa. Tapi juga kita punya saudara sama-sama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk Allah, tidak boleh disakiti, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicerca, tidak boleh di... Datang seorang, dia bawa kambing. Ini mau dekat hari raya kurban ini perlu saya sampaikan masalah kambing ini. Dia bawa kambing, dia jatuhkan kambing ke lantai, lalu dia ambil pedang, pisau yang panjang, dia asah di depan mata kambing. Nabi marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Kamu mau buat dia mati berkali-kali. Hei engkau yang membawa kambing dengan cara keras, dengan cara kejam, kau asah mata pisau kambing di depan mata kambing, kau mau buat mati kambing berkali-kali. Apa artinya? Pucat kambing melihat mata pisau di depan mata. Saya waktu kecil dulu diajarkan, kalau mau motong ayam, kalau mau motong sapi, kalau mau motong kerbau, pisaunya diasah dulu di belakang, nanti setelah tajam baru potong. Saya sangka itu cuma adat tradisi kami saja, ternyata ada hadisnya. Apa kata Nabi? Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau potong, tajamkan pisaunya di belakang, setelah tajam baru kau buat potong. Makanya kalau Bapak Ibu lihat coba nanti hari raya kurban, saudara kita musim haji di kota Makkah, yang motong onta cuma satu orang. Onta tidak diikat, onta kakinya tidak diikat, onta cukup ditambat di batang korma. Datang seorang bawa celurit panjang, tarik satu kali, tarik di lehernya, putus, mati, selesai. Bandingkan hari raya kurban tempat kita, satu RW ngeroyok sapi, satu megang kepalanya, satu megang kakinya. Ibu-ibu yang nggak berani, takut pun mau juga megang ekornya dari belakang, potong. Tersiksa dia. Saya khawatir nanti muncul komisi perlindungan sapi, saking banyaknya sapi yang teraniaya. Sampai-sampai begitu ajaran Islam. Carilah di dunia ini yang mengajarkan sampai berperi kemanusiaan biasa, berperi kemanusiaan biasa, menghormati manusia biasa. Tapi Islam mengajarkan berperi perkambingan, berperi persapian. Ini luar biasa. Ini langsung kita amalkan, kita terapkan. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Abdul Somad akan memaparkan tentang makna dan rahasia daripada Idul Adha, di mana pada ibadah ini manusia diwajibkan untuk berkurban. Lantas sebagian manusia menganggap cukup bahwa dia telah menyembelih kambing, menyembelih onta, bahkan menyembelih sapi. Tetapi di situ memiliki satu makna rahasia yang sangat luar biasa sekali. Apa sesungguhnya makna daripada ketika manusia sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia dituntut untuk berkorban. Itulah hikmah yang akan kita ungkap dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ini sudah masuk sebulan lagi, insya Allah kita akan 10 Zulhijjah. Pada tahun itu kita memotong sapi, kambing, kerbau, lembu, onta. Oleh sebab itu maka ajarkan di masjid-masjid, tajamkan pisaunya. Tidak boleh menyembelih dengan tulang iga. Ada tulang iga, tajam, dipakai tulang iga untuk motong. Gak boleh. Gak boleh motong pakai pisau tumpul. Ini ada ayam, sering masuk ke rumah, tinggal di kampung. Hai ayam, awas. Nanti kalau aku potong pakai pisau tumpul, aku potong. Tidak boleh. Tidak boleh pakai kuku panjang, ditusukkan ke lehernya. Haram. Tapi potonglah pakai pisau yang tajam dan sekali potong. Bismillahi Allahu Akbar. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh.
motong sapi itu pisaunya ke atas apa ke bawah? Sampai sedetil itu mereka nanya. Kalau dipotong ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau, tarik ke atas, darahnya turun ke bawah. Tapi kalau kau potong dari atas, maka darahnya muncrat ke wajahmu. Ini teknisnya. Oh, Ustaz pernah motong sapi? Enggak pernah. Teknisnya luar biasa. Kenapa Ustaz nggak motong? Nggak sampai hati. Saya ceramah aja yang suara keras, hati lembut. Seumur hidup motong ayam saya nggak pernah. Motong ayam, motong kambing, motong sapi. Pisaunya ada di rumah. Ketika ada orang ke kampus datang bawa jual golok, Ustaz beli golok untuk Idul Adha nanti. Oke, saya beli. Satu dia kasih, satu saya beli. Ada di rumah, tapi nggak pernah dipakai. Kenapa? Gak sampai hati saya melihat dia merintih kesakitan. Tapi kalau sudah dimasak, saya juga tak sampai hati membiarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memotong ini ada ilmunya. Yang nggak punya ilmu nggak boleh motong. Di leher ini ada 2 urat. Yang satu urat nafas, yang satu urat makan. Ketika dipotong, dua-dua urat harus putus. Tiba-tiba cuman motong modal tenaga, nggak ada ilmunya. Dia potong, yang putus urat makan, urat napas nggak putus. Begitu tali dilepas, sapinya tegak. Ketika ditanya, loh kok tegak lagi? Nampaknya kerasukan jin, harus kita ruqyah Pak Ustaz. Kata jin, dikit-dikit aku yang salah. Dikit-dikit aku yang salah. Aku nggak ada nggoda dia, kata jin. Makanya kadang kita kasihan juga ngelihat jin ini. Dikit-dikit jin yang kena. Adakah Islam peduli kepada jin? Ya. Saya tidak cerita tentang kebangsaan. Terlalu kecil cerita kebangsaan. Jin dihormati. Jangan istinja pakai tulang. Istinja pakai batu. Batu yang kesat untuk istinja, menghilangkan najis kotoran. Tapi kalau ada tulang onta, ada tulang kambing, ada tulang dipakai istinja, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Inna'u tu'amu ikhwanikum. Karena tulang itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Mereka mau makan. Makanya kalau makan sup tulang, ambil daging, lemaknya, tulangnya biarkan. Sekarang banyak jin yang marah, tulangnya pun kau habiskan juga, gitu deh. Tulangnya, makanya kalau habis makan sup tulang malam-malam, jangan biarkan di dapur. Nanti jin datang. Buang langsung ke tong sampah, masukkan kresek, buang. Karena itu makanan mereka. Mereka datang untuk memakannya. Mereka marah juga dengan rumah-rumah makan yang menghabiskan tulang-tulang. Jangan istinja pakai tulang onta, tulang kambing, tulang sapi. Karena itu makanan saudara kalian. Makanan jin pun kita pikirkan. Dan bangsa Indonesia ada juga yang terdiri dari para jin Islam yang menolong perjuangan ini. Ustaz Somad punya teman dari jin? Enggak. Teman saya manusia semua. Dan terukur. Bisa didata. Tidak ada teman dari jin. Andai saya sedang berzikir, la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Maka saya katakan, hai jin, aku tidak perlu berteman dengan engkau karena aku sudah banyak teman. Di Instagram aja 3,5 sudah. Masuk iklan 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustadz nggak sesuai tema ceramah? Kita kan temanya tentang kemaslahatan bangsa. Saya ingin menjelaskan, kami umat Islam tidak hanya memikirkan engkau saudaraku dalam kebangsaan, jin pun kami pikirkan juga. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Adik-adik pergi camping, pergi diving, pergi ke hutan, tiba-tiba nampak kelihatan ada lubang tanah. Lihat kiri, lihat kanan, gak ada orang. Ingin nostalgia masa lalu, main lubang kencing, lubang tanah. Lalu kemudian kencing di lubang tanah. Jangan. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena lubang tanah masakinul jin. Karena lubang tanah tempat tinggal jin. Anak SMP diganggu jin. Anak SMA diganggu jin. Mahasiswi diganggu jin. Yang pertama, karena ada lubang tanah dekat kampus, dekat sekolah, ada yang kencing di situ. Yang kedua, celana jin pun dipakai juga. Makanya ketika mereka diruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hai jin, kenapa kau ganggu anak kami? Kenapa kau ganggu murid kami?
Yang pertama, makanan kami dihabiskannya. Yang kedua, tempat tinggal kami dikencinginya. Yang ketiga, celana kami pun dipakainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Apa sebabnya? Lubang tanah itu adalah tempatnya serangga. Ada semut, ada anai-anai, ada binatang kecil di dalam. Bayangkan di dalam ada semut yang sedang walimah pesta. Mereka sudah persiapkan umbul-umbul 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang. Bayangkan di dalam ada semut yang sedang pilkada. Tumbang baleho-baleho mereka. Kacau error quick count mereka. Pernah tak kita berpikir tentang itu? Hari ini kita lihat iklan di televisi barat ketika air laut, pasir pantai rusak. Kenapa? Karena tumpahnya minyak limbah. Akhirnya datang orang barat mengambil burung penguin, mengambil burung camar. Mereka mandikan yang sudah kena minyak mentah, mereka cuci bersih, mereka tunjukkan, inilah kami orang barat yang menjaga alam semesta. Jangan kotori alam, jangan cemari alam. Kami sudah diajarkan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kencing, maaf, jangan buang air kecil di air tergenang. Karena itu tempat minum, itu tempat makan. Kalau buang limbah pribadi saja tidak boleh, apalagi buang limbah pabrik, apalagi merusak alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir? Siapa yang motong sebatang pohon sidir? Sawwaballahu ra'sahu finnar, ditangkap kepalanya, disungkurkan ke dalam kerak api neraka. Pohon sidir, pohon biasa, batangnya besar, daunnya lebar, ada rusa, kijang yang berlindung di bawah ketika panas terik. Ada musafir di tengah gurun pasir Sahara, panas, berlindung di bawah atapnya. Tiba-tiba datang orang bawa kampak, lalu dia potong, tumbang. Allah murka. Sekarang iklan ini siapa yang pakai? Baleho besar, one man, one tree. Satu orang menanam satu tanaman. Di Indonesia ada salah satu Kementerian Agama di salah satu provinsi membuat peraturan. Gerakan menanam pohon. Saking sudah habisnya hutan dibabat habis. Dulu kalau kita naik pesawat, kita lihat di bawah hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Indonesia begitu indah, tapi sekarang apa yang terjadi? Dulu hijau zamrud, sekarang sudah menjadi kering kerontang gara-gara orang memotong. Mungkin tanganmu tidak memotong, mungkin senjatamu, kampakmu tidak memotong, mungkin sinsomu tidak memotong, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan hutan. Lalu duit itu kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Duit itu tidak berkah karena haram. Apa kata Nabi SAW? Menyampaikan, mereka yang memakai duit haram dipakai ke tanah suci Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Engkau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tidak ada perubahan, tidak ada membawa kedamaian. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada berkah menjaga alam semesta. Pemirsa, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita betapa Allah sengaja menciptakan perbedaan, bahkan perbedaan dalam mempersepsi keberadaan Allah. Disinilah muncullah keyakinan-keyakinan yang ternyata Allah tidak menghendaki untuk disatukan. Persatuan itu terjadi ketika kita di akhirat, ketika Allah membentangkan rahasia keberadaan perbedaan-perbedaan agama yang ada di muka bumi ini. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Jadi kalau ada orang berpikir umat Islam hanya menjaga kebangsaan, umat Islam menjaga kambing, umat Islam menjaga semut, umat Islam menjaga lubang tanah, umat Islam menjaga bangsa, umat Islam menjaga umat manusia,
Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu orang, faka'annama qatalan nasa jami'a, dia sama seperti membunuh semua orang. Meledakkan kedutaan negara barat bukan ajaran Islam, membunuh orang tak bersalah bukan ajaran agama Islam. Ustaz Somad, saya bertetangga dengan Kristen, saya satu kantor dengan Katolik, dekat rumah saya Konghucu, anak saya bermain dengan Hindu. Apakah mereka musuh saya? Apakah mereka lawan saya? Apakah mereka mesti saya habisi? Mereka saudaramu, saudara satu Islam, ukhuwah Islamiyah, saudara satu bangsa, ukhuwah wataniyah, saudara sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah. Saya dengan Bapak Wakil Dewan Masjid Indonesia, ukhuwah Islamiyah. Saya dengan tetangga saya yang non muslim, ukhuwah wataniyah. Saya dengan Presiden Amerika Donald Trump, ukhuwah insaniyah, karena sama-sama manusia. Donald Trump, dia manusia, saya manusia. Yang tidak manusia Donald Bebek, dia hewan. Tapi apakah boleh saya ambil, saya potong kaki, saya bunuh? Tak boleh. Kalau kamu bunuh, harus mati dia. Kalau kamu bunuh, harus mati, sekali pukul mati. Walaupun sedang sholat, boleh membunuh sedang sholat. Oh ini Ustadz ini ngawur ini. Hadis apa boleh bunuh sedang sholat? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dua yang hitam itu, yang pertama kalajengking, yang kedua ular. Sedang sholat nampak kalajengking, jangan dibiarin aja. Biarin aja kan gak gigit Pak Ustadz. Iya sekarang kalau dia mutar ke belakang, bunuh. Tapi sekali bunuh, sekali pukul mati. Katanya nggak boleh gerak 3 kali waktu sholat Pak Ustadz. Nggak boleh gerak 3 kali kalau nggak ada alasan. Tapi kalau bunuh berkali-kali, bunuh sampai 10 kali, mati, selesai. Jangan pukul sekali, pukul lari dia. Itu juga alasan kalau sholat itu matanya dibuka. Ustadz, kalau sholat mata dibuka apa ditutup? Dibuka, supaya tahu apa yang datang. Ini sholat pejam mata di tengah hutan, datang anaconda. Pas buka rupanya udah di dalam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata dibuka. Ustadz, saya kalau matanya dibuka saya nggak khusyuk. Kenapa? Karena ibu itu mukenanya bunganya terlalu ramai, melati, bunga matahari, bunga tai ayam. Oke, kalau terganggu tutup pejam mata. Makanya kalau sholat matanya jangan sini. Apalagi nanti kalau pentas ini belum dibuka pas lagi sholat zuhur, itu jangan sampai ngeliat ke depan. Oh tadi acara Damai Indonesia aku ya. Siapa sih penceramahnya? Apalagi kalau ngeliat baliho itu, ada 3 orang. Saya perasaan gak terlalu jauh sama yang 2 itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini tidak hanya di dunia. Sampai di mana kita bersama? Sampai bersama di padang mahsyar. Amin. Sekarang kalau saya mau ada urusan ke Pak Kapolda, saya mencari beliau. Ada urusan dengan Pak Kapolresta, saya mencari beliau. Tapi kalau mereka ada urusan saya, mereka tak cari saya, cukup stafnya aja. Tapi nanti di akhirat ada orang yang dicari oleh Allah. Bukan Allah mencari, tapi Allah mencari mereka karena sesuatu. Allah mencari bukan karena Allah perlu, butuh pada mereka. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan singgasana arasy. Ketika hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita berkawan karena la ilaha illallah. Bersahabat karena harta. Ketika harta sudah tidak ada, kita tak lagi bersahabat. Bersahabat karena kuasa. Ketika kuasa sudah tidak lagi ada, kita tak lagi bersahabat. Bersahabat karena iman dan Islam. Bersahabat karena asyhadu an la ilaha illallah. Saya ingin tetap bersahabat dengan Pak Aqsa Mahmud di dunia dan di akhirat. Amin. Saya tetap ingin bersahabat dengan Bapak Wakil Wakapolri, Bapak Wakil Dewan Masjid Indonesia, Bapak Kiai Alim Ulama, Bapak Kapolda, Pak Kapolres, hadirin hadirat yang hadir. Mudah-mudahan kita tetap bersama dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau sedang macet, banyak-banyak berselawat. Karena marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, cukup kita marah rame-rame. Gerakan marah nasional, nggak selesai. Emangnya kalau ngelihat lampu merah lalu kita marah berubah jadi jauh? Tidak, cukup dengan selawat. Makanya nanti lihat lampu merah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga berubah, sudah 5 menit datang, berarti memang koslet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bu nanti pulang begitu juga. Kalau Ibu marah Ibu tuh, "Papa mau kemana aja tadi? Sudah saya lihat kemana? Kenapa WA-nya jalan terus? Ketika telepon kenapa nggak diangkat?" Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kalau dilawan nggak selesai. Nanti sebaliknya gitu juga. Ketika Bapak marah, "Kamu tadi jalan sama siapa? Pergi sama siapa? Pulang kenapa lambat?" Dibalasnya, sallallahu ala man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajat. Darajat artinya tangga. Darajat artinya tangga. Siapa yang banyak berselawat dinaikkan ke atas tangga. Saya nggak percaya tuh Pak Ustadz. Siapa yang berselawat naik tangga? Siapa yang berselawat naik tangga? Siapa yang bilang selawat naik tangga ke atas? Yang nggak percaya selawat naik tangga, saya 1 kali selawat langsung naik 2 tangga. Yang berselawat naik ke atas, tangga kemuliaan, kebaikan, keberkahan akan naik ke atas. Abdul Somad diberikan tempat ini bukan karena jabatannya. Abdul Somad diberikan tangga ini bukan karena kemuliaannya, karena dari mulutnya tetap mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz tutup pengajian ini dengan selawat? Karena tadi dibuka dengan selawat pakai duf. Itu yang dipukul itu namanya duf. Bahasa Arabnya artinya duf. Kita nyebutnya rebana Pak Ustadz. Rebana itu yang dinyanyikannya. Rabbana salli ala man yahu marhaba. Rabbana, karena sering Rabbana, apa tuh? Rebana. Gendang. Tradisi ini harus terus sihat. Ketika Habib Umar bin Hafiz datang pakai Rebana, ramai. Ibu kalau punya grup Rebana pakai. Saya diundang di acara Bapak Angkatan Darat punya grup Rebana. Di kantor polisi, di Polres ada grup Rebana. Terus ibu-ibu terus Rebana. Kalau tidak ini akan dikalahkan oleh keyboard tunggal, keong racun, kucing garong, cinta satu malam. Grup selawat. Terserah apa namanya, ini terus karena isinya salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemirsa, ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi ini, Allah tidak menjadikan kita menjadi orang yang tersesat tanpa panduan dan tanpa tujuan. Disinilah pentingnya Allah menurunkan sebuah din yang sempurna, dinullah yang sempurna. Itulah din yang disebut dengan dinullah Islam. Bagaimanakah Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk kekuasaan dalam memimpin masyarakat. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesia. Ustadz, kami yang perempuan boleh nggak selawat? Boleh. Indonesia berselawat, menjaga keutuhan umat, bangsa. Ini mesti sering-sering acara selawat. Katanya perempuan nggak boleh selawatan Pak Ustadz, karena suara perempuan itu aurat. Perempuan nggak boleh bersuara.
Nanti kalau perempuan nggak boleh bersuara, kata sambutan dari Ibu Penggerak Dharma Wanita PKK. Gimana Aisyah mengajar? Gimana Fatimah bicara kalau tidak boleh suara? Jadi suara yang nggak boleh itu suara apa? Suara yang mendesah-desah, merayu-rayu, mendayu-dayu, itu yang nggak boleh. Suara. Kenapa nggak boleh? Karena ada laki-laki fi qalbihi marad. Laki-laki dalam hatinya ada penyakit. Begitu dia dengar suara perempuan, dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara Google aja dia error. Rumah Anda tinggal 2 jalan lagi. Jangan belok simpang pertama karena rumah janda. Suara Google aja dia error. Oleh sebab itu maka suara perempuan nggak apa-apa. Suara ibu-ibu solawat, ya nggak apa-apa. Itu yang sedang banyak ditanyakan ke saya. Ustadz Somad, apa hukumnya solawatan? Anak gadis yang bersolawat, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesa-desa. Makanya kalau ada telepon salah sambung, ibu harus tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Jakarta. Lagi acara apa? Istiqlal. Gitu. Ini enggak. Di mana? Istiqlal. Sebentar ya. Itu yang membuat error itu. Ini kita jaga semua. Alhamdulillah. Masjid besar. Bangga kita. Ternyata 33% orang Indonesia yang rajin bolak-balik ke masjid 5 waktu. Data DMI, Dewan Masjid Indonesia. Terukur. Survei. Orang Indonesia yang rajin ke masjid terus sehari 5 kali 33%. Lalu yang 66% kadang-kadang. Ada yang hari Jumat aja. Ada yang hari Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang Idul Adha aja nggak sholat, bawa kupon ngambil daging kurban. Parah. Makanya kalau bicara itu data, bukan ngawur, fakta. Oleh sebab itu kita bangga bicara data. Alhamdulillah. Kalau Abdul Somad yang bicara orang nggak dengar. Kalau Abdul Somad yang klarifikasi orang nggak dengar. Tapi begitu tampil langsung wakil Dewan Masjid Indonesia. Tidak ada itu masjid sarang radikal. Kalaupun ada kami sudah data cuma 6%. Dan yang percaya cuma 2%. Yang meledak-ledakkan, yang meletup-letupkan, yang membicarakan fitnah. Itu tidak pernah punya majelis pengajian. Orang percaya. Kenapa? Karena ada kepercayaan, ada keyakinan pada orang yang punya kekuasaan. Umat Islam mesti memegang tampuk kekuasaan. Tapi orang Islam kalau berkuasa, lihatlah Sulaiman alaihissalam, berkuasa Sulaiman, tidak ada semut yang terinjak, tidak ada semut yang mati. Tahan pasukan, tahan pasukan, jangan lewat. Kenapa? Takut ada yang terinjak-injak. Sulaiman menahan pasukan, takut ada semut yang terinjak. Mudah-mudahan kekuasaan kita bisa menolong suara yang berkuasa 85% bisa melindungi saudara yang 15%. Mayoritas, minoritas disatukan dalam kebinekaan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat bagi umat dan bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. 60 menit sudah kita bersama. Ustadz kok bisa tahu? Kan nggak ngelihat jam. Ada yang ngasih kode dari bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afatan ya jiratal alamin
Demikian pemirsa Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak paparan, begitu banyak hikmah dan ilmu dari guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad, yang memberikan penjelasan kepada kita untuk menyadari betapa Allah sengaja menciptakan perbedaan. Tetapi justru dari perbedaan ini Allah mewajibkan kita untuk menyatukan. Dan satu hal, din yang mampu menyatukan adalah dinullah Islam. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang rajin berzikir, ada bapak-bapak yang amanah, karena doa kita ini ada alim ulama, dikabulkan Allah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, bil khusus rakyat bangsa Indonesia ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna yatiha rizquha min kulli makan. Jadikan negeri kami ini negeri yang tentram, regemah ripah loh jenawi. Jadikan negeri yang aman. Jadikan negeri Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak muda kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang di jalanmu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda masa depan kaum muslimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Waladainan illa qadaita, utang piutang kami bantu kami melunasinya supaya kami tidak terjebak riba ya Allah. Wala maridon illa syafaita, saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis ingin menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nikmatmu pagi menjelang siang ini tak dapat kami balas, hanya engkau saja yang dapat membalasnya, dan kami hanya bisa berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah muwaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh bangsa kami, tundukkan hatinya untuk menolong agamamu dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami berumur panjang, jadikan umur panjang itu sebagai amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala macam dosa-dosa ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah sampai akhir hayat kami. Inna tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.